Perkenalkan, nama saya Novi Ginazara, NIM 63240728, kelas 633A05. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian definisi PPh pasal 21, wajib pajak, dan surat pemberitahuan tahunan atau yang bisa kita sebut dengan SPT. Definisi pajak 21. PPh pasal 21 merupakan salah satu instrumen pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang bertujuan untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PPh pasal 21 secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya ada definisi wajib pajak. Wajib pajak merupakan individu atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan perpajakan, termasuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Dan selanjutnya ada definisi surat pemberitahuan tahunan atau yang bisa kita sebut dengan SPT. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak dan objek pajak, perhitungan pembayaran pajak, harta, kewajiban, dan susunan anggota keluarga tanggungan. SPT juga dapat dilaporkan dengan dua cara, yaitu dengan offline di kantor KPP dan online di KPP online. Perkenalkan, nama saya Sofiana dengan NIM 63240233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data wajib pajak. Untuk yang pertama yaitu identitas wajib pajak. Untuk namanya sendiri yaitu Suminto DR dengan NPWP 12353489000. Untuk jenis usaha atau pekerjaan yaitu praktik dokter. Untuk nomor teleponnya 0812 3456 789. Status perkawinannya kawin dan memiliki 2 anak. Tahun pajaknya 2016. Yang kedua yaitu penghasilan neto. Penghasilan neto dari usaha atau pekerjaannya senilai Rp300.500.000. Penghasilan neto dari pekerjaan Rp0, penghasilan neto dalam negeri lainnya Rp0, untuk penghasilan neto dari luar negeri Rp0. Jadi total penghasilan netonya sebesar Rp300.500.000. Untuk poin yang ketiga yaitu pengurang. Zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib Rp0, penghasilan neto setelah pengurangan senilai Rp300.500.000. Yang keempat, penghasilan kena pajak atau PKPO. PTKP-nya menikah dan memiliki 2 anak senilai Rp67.500.000. Untuk PKP-nya Rp233 juta. Untuk poin yang kelima yaitu PPh terutang. PPh terutang pasal 17 senilai Rp29.950.000, kredit pajak Rp0, dan PPh kurang bayar yaitu Rp29.950.000. Nama saya Nila Puspita. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pajak berdasarkan data pajak sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini penghasilan netonya. Penghasilan netonya adalah Rp300.500.000. Nah, di sini kita akan menghitung PKP-nya. PKP adalah penghasilan kena pajak. Rumus PKP yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, tadi untuk penghasilan netonya kan Rp300.500.000. Kita kurangi dengan PTKP. Karena sesuai dengan data pajak sebelumnya, beliau sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan, maka PTKP-nya adalah Rp67.500.000. Nah, di sini kita kurangi, maka PKP-nya adalah Rp233 juta. Selanjutnya di sini kita akan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17. Nah, untuk lapisan pertamanya itu 50 juta. Nah, jika 50 juta maka tarifnya adalah 5%. Maka PPh terutang lapisan pertama yaitu Rp2.500.000. Nah, untuk lapisan keduanya yaitu kita menggunakan sistem PTKP. Tadi PTKP kita kan Rp233 juta. Kita kurangi dengan si lapisan pertama ini 50 juta. Maka akan menghasilkan Rp183 juta.
Sesuai dengan PPh terutang pada pasal 17, jika lapisannya itu lebih dari 50 juta, kan ini kita menghasilkan 183 juta, maka dikenakan tarif sebesar 15%. Jadi ini kita kali dengan 15% nih, 183 juta. Kita kalikan dengan 15%, maka akan menghasilkan 27 juta 450.000 rupiah. Nah, jika sudah diketahui lapisan pertama dan lapisan keduanya, di sini kita bisa menghitung PPh terutangnya. Nah, untuk PPh terutang ini dari lapisan pertama tadi kan menghasilkan 2.500.000 nih. Kita jumlah dengan 27.450.000 rupiah. Maka PPh terutangnya adalah 29.950.000 rupiah. Nah, ini PPh terutangnya. Selanjutnya kita akan menghitung angsuran PPh pasal 25. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu dari PPh terutang kita bagi dengan 12. 12 itu dari angsuran per tahunnya. Per tahun kan ada 12 bulan. Jadi dari tadi nih, dari PPh terutangnya kan 29.950.000 rupiah. Kita bagi dengan 12, maka menghasilkan 2.495.833 rupiah. Nah, ini adalah angsuran PPh pasal 25 per bulannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan pengisian SPT di Kortex. Pertama, siapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi seperti bukti pemotongan atau pemungutan PPh dari pemberi kerja, daftar harta atau aset, daftar hutang yang dimiliki, serta daftar anggota keluarga dan tanggungan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Kedua, login dan buat konsep SPT tahunan dengan mengunjungi laman www.kortexdjppajak.co.id. Selanjutnya pada halaman login, isikan NPWP 16 digit atau NIK. Lanjutkan dengan menuliskan kata sandi, pemilihan bahasa, dan masukkan kode keamanan, lalu klik login. Selanjutnya, unduh bukti potong PPh pada portal wajib pajak, pilih portal pajak, kemudian pilih dokumen saya. Klik tombol refresh, lalu pilih file bukti potong yang akan diunduh. Geser ke kanan, lalu klik unduh. Selanjutnya, pilih modul surat pemberitahuan SPT, lalu klik menu surat pemberitahuan SPT, lalu klik buat konsep SPT. Pilih PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Selanjutnya, memilih jenis periode laporan SPT. Pilih SPT tahunan, dilanjutkan memilih periode dan tahun pajak. Sesuaikan dengan tahun pajak yang akan dilaporkan, lalu klik lanjut. Selanjutnya untuk model SPT, jika baru pertama kali dibuat, akan menampilkan normal. Jika sudah disampaikan sebelumnya, maka sistem akan menampilkan pembulatan. Lalu klik buat konsep SPT. Selanjutnya, klik lambang pensil untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi. Bagi karyawan dengan satu pemberi kerja, maka pilih sumber penghasilan pekerjaan. Selanjutnya, pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pilih metode pencatatan. Untuk pengisian SPT selanjutnya yaitu poin ke-12. Selanjutnya, isi bagian induk. Pada bagian identitas, data akan terisi otomatis. Bagian A angka 7 dan A angka 8 akan diisi jika wajib pajak dengan status menikah atau memilih terpisah, suami atau istri. Untuk urut nomor 13, pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto. 14, angka 1A, pilih yang lalu muncul L1 bagian D. 15, angka 1B, 1C, dan 1D pilih tidak. 16, pada bagian C, perhitungan pajak terutang, angka 2 penghasilan neto setahun akan diisi otomatis oleh sistem berdasarkan penjumlahan bagian P. Angka 3 pilih tidak. Angka 4 terisi otomatis berdasarkan perhitungan angka 2 dan angka 3. 17. Selanjutnya, angka 5 pilih PTKP yang sesuai status PTKP. Pilih TK0. 18. Angka 6 dan 7 akan terisi otomatis. Angka 8 pilih tidak dan angka 9 akan terisi otomatis. 19. Pada bagian D, kredit pajak, angka 10A pilih ya, angka 10B dan 10C dapat dilewati. Angka 10D pilih tidak, karena dalam pelaporan ini hanya menerima dari satu pemberi kerja. 20. Selanjutnya bagian E, PPh kurang atau lebih bayar.
Angka 11A hasil perhitungan sebelumnya. Angka 11B dan 11C diisi otomatis. 21 pada bagian F, pembetulan hanya diisi jika modal SPT tahunan adalah pembetulan. 22 pada bagian G, permohonan, pengembalian PPh lebih bayar dilengkapi jika SPT tahunan lebih bayar. Kenalkan, nama saya Siti Vina Nur Aini dengan NIM 63240364. Selanjutnya, bagian H, angsuran pasal 25 tahun berikutnya, angka-angka 13A, B, C, D itu pilih tidak. Selanjutnya, bagian 1 pernyataan transaksi lainnya, angka 14A akan menampilkan nilai harta tahun pajak sebelumnya. Angka 14B, pilih ya dan akan menampilkan nilai hutang tahun sebelumnya. Angka 14C, D, E itu pilih tidak. Angka 14F dan H dapat dilewati. Selanjutnya, lampiran tambahan bagian A, B, C itu dilewati, dan bagian D dan E itu pilih tidak. Selanjutnya, pengisian lampiran L1 bagian A, sistem akan mengisi otomatis bagian harta akhir tahun pajak berdasarkan PPh orang pribadi tahun sebelumnya. Pada bagian A terdiri dari 6 kelompok, yaitu kas dan setara kas, piutang, investasi sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak. Lalu klik lambang pensil akan muncul formulir yang harus diisi untuk melengkapi data harta. Selanjutnya, klik tanda tambah untuk mengisi harta yang diperoleh tahun 2025. Selanjutnya, gulir ke bawah dan sistem akan mengisi otomatis data utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Selanjutnya, lampiran 1 bagian C wajib diisi untuk melampirkan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan sesuai data dan dalam perhitungan PTKP. Selanjutnya, gulir ke bawah bagian D penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan BPA 1 yang diberikan pemberi kerja. Selanjutnya, bagian E, daftar bukti pemotongan wajib pemungutan PPh bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja sesuai BPA 1 yang telah diterbitkan. Dan yang terakhir, kembali ke halaman induk dan melakukan sumbit. Perkenalkan, saya Siti Nabila Apriani Putri dengan NIM 63240311. Di sini saya akan mengumpulkan untuk pelaporan dan perhitungan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, yang dimana merupakan kewajiban perpajakan yang sangat penting karena berperan langsung dalam mendukung penerimaan negara. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami proses perhitungan pajak secara benar dan sistematis, mulai dari menghitung seluruh penghasilan yang diterima, menentukan penghasilan karena pajak atau PKP, memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, hingga menghitung biasanya pajak terutang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Contoh, perhitungan yang disajikan dalam makalah menunjukkan tahapan dasar perhitungan pajak termasuk penentuan angsuran PPh pasal 25 sebagai kewajiban pembayaran pajak di tahun berjalan. Meskipun demikian, pada praktiknya masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran terhadap prosedur serta aturan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan berbagai sistem layanan berbasis digital seperti e-filing dan e-form yang berjalan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.